Yang kedua, bersyukur dengan lisan kita, ya, bersyukur dengan lisan kita. Dan itulah yang dimaksudkan dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian berupa pujian kepada Allah. Alhamdulillah, ya, hari ini mendapatkan nikmat. Alhamdulillah, urusan saya selesai. Alhamdulillah, saya berhasil, ya, dan seterusnya. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, itu adalah bentuk syukur. Dan di antara bentuk syukur jamaah sekalian dengan lisan adalah dibolehkannya kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan dalam rangka bersyukur kepada Allah dan bukan berbangga kepada manusia. Jadi tidak boleh kita berbangga kepada manusia dengan menceritakan nikmat kita atau nikmat yang kita dapatkan. Tidak boleh. Jika kita khawatir dengan menceritakan nikmat yang kita dapatkan itu bisa membuat kita riya, ya, atau bisa membuat kita bangga dipuji oleh orang dengan nikmat tersebut, maka lebih baik ditahan dan tidak diceritakan. Lebih baik ditahan dan tidak diceritakan. Tapi jika itu bisa membuat kita lebih bersyukur kepada Allah dan bisa membuat orang lain bersyukur dengan apa yang Allah berikan juga kepada dia, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala maksudkan untuk kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu kepada dirimu, maka ceritakanlah. Di akhir dari surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Ceritakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ceritakan nikmat itu dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk mengingatkan orang lain agar juga bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tapi sekali lagi, jika menceritakan nikmat itu justru membuat kita bangga, maka lebih baik jangan diceritakan. Atau yang kedua, kalau kita menceritakan nikmat itu membuat orang lain iri misalnya, ya, sampai ingin menghilangkan nikmat itu dari diri kita, maka jangan diceritakan. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau melihat dalam mimpinya, ya, melihat dalam mimpinya matahari, bulan dan bintang bersujud kepada beliau sebagai tanda bahwa beliau kelak akan menjadi seorang nabi. Ketika diceritakan kepada bapaknya Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yaqub mengatakan, "Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan mencelakakan dirimu. Karena itu adalah nikmat dan saudara-saudaranya akan paham dengan mimpi tersebut. Maka Nabi Yaqub melarang Nabi Yusuf alaihissalam, jangan ceritakan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yakin tidak membuat orang iri dengan nikmat tersebut, kemudian tidak membuat kita bangga, justru menambah kesyukuran kita kepada Allah, pada saat itu boleh kita menceritakan dengan lisan kita. Bahkan itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.